Hai guys, kali ini saya review film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Oke, buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Iya, setelah beberapa waktu akhirnya Marvel merilis film Ant-Man ini ya. Tetapi buat saya ada beberapa bagian yang sedikit mengecewakan ya dari alur cerita yang disajikan guys. Ini cukup berbelit-belit, hanya mengulur-ulur masalah saja ya guys ya. Dan walaupun sutradaranya ini masih sama seperti film-film Ant-Man sebelumnya ya, tapi sebenarnya karakter-karakter di film Ant-Man Quantumania ini sebenarnya banyak yang keren-keren guys. Oke, kan di film ini terdapat Ant-Man family ya guys ya. Ada Ant-Man, Casey, Hope, Hank, Janet, dan musuhnya sang penakluk atau Kang ya. Nah, tetapi penyampaian alur ceritanya tuh kayak muter-muter guys. Waduh. Dan diulur-ulur aja masalahnya ya guys ya. Mungkin harusnya bisa si film ini 1,5 jam saja guys. Kalau 2 jam ini terlalu agak monoton ya. Di pertengahan film menuju ending tuh sebenarnya sedikit monoton guys, karena seperti masalahnya hanya diulur-ulur aja guys. Dan kadang capek aja guys dengan efek visual ya, flash, lampu-lampu flash dari senjatanya prajuritnya Kang itu. Wah, itu bikin mata pegel juga guys lama-lama guys, karena kita kan menontonnya di layar lebar ya guys, tapi durasinya lama sekali. Efek visualnya waduh cukup bikin sakit mata juga ya. Oke, dan sebenarnya inti masalahnya kan Ant-Man family ini berusaha keluar dari kuantum ya, dunia kuantum, karena mereka terjebak yang disebabkan oleh mesin yang dibikin oleh Casey itu error ya guys. Akhirnya mereka terjebak di dunia kuantum. Tetapi kenapa Ant-Man tuh seperti tidak punya solusi sama sekali ya. Dan di film ini Casey juga belum siap untuk menjadi superhero ya. Jadi seperti memaksa Casey untuk bertarung dengan kekuatannya yang terbatas, dan tapi tetap harus berjuang untuk bisa keluar dari dunia kuantum ya. Dan yang ngeselin ya, tiba-tiba si Janet ini seperti punya privilege ya, dengan munculnya teman lamanya dia di suatu kota ya di dunia kuantum, dan seolah temannya ini bisa menolong dia, tetapi ternyata tidak jadi ditolong. Aduh, sangat plot twist yang membagongkan. Aduh guys, ini rada-rada gimana ya, lucu-lucu gimana gitu. Aduh, plot twistnya kenapa harus gitu banget ya. Kita kan penonton sudah berharap ya terhadap Janet dan terhadap teman lamanya itu, tapi tahu-tahu terjadi peperangan sama dia. Waduh, ini cukup ngeselin juga nih ceritanya, kenapa harus seperti itu. Aduh, dan yang lebih ngeselin lagi nih ya, si Janet ini nih guys, kenapa dia tidak menceritakan masalah yang sesungguhnya di awal film ya guys. Aduh ya, mungkin supaya film ini durasinya lebih lama guys, makanya diulur-ulur aja masalahnya. Sebenarnya kan kunci utamanya ada di tokoh Janet ini ya. Dia yang tahu background masalah di dunia kuantum, dan dia yang sudah mengalami sekian tahun ya pengalaman dia terjebak di dunia kuantum, tapi dia tidak menceritakan masalah yang sesungguhnya terhadap Hope, terhadap Hank juga ya. Malah mereka
tetap terjebak di dunia kuantum guys. Waduh, cukup ngeselin juga ini film guys. Oke, dan kalau di film ini ada karakter yang cukup saya suka, yaitu karakternya Casey ya, anaknya Ant-Man ini. Dia tuh terlihat sangat inisiatif ya dibandingkan dengan bapaknya, dibandingkan dengan Ant-Man. Casey ini terlihat inisiatif, lebih cerdas ya, berusaha memikirkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, dan dia berusaha untuk keluar dari dunia kuantum itu bagaimanapun caranya ya, walaupun dia harus akhirnya tetap menggunakan kostumnya, dan dia menjadi seperti regenerasinya Ant-Man lah, kira-kira seperti itu. Dan si Casey ini seperti berani mengambil tindakan ya. Dia menjadi superhero adalah jalan ninjanya guys. Oke, dia itu seperti terobsesi untuk menjadi superhero ya. Oke, dan tidak seperti Ant-Man yang terlihat lemah di film ini. Padahal di film-film sebelumnya seperti Civil War, terus Avengers Endgame, saat Ant-Man bekerja sama untuk melawan Thanos ya, perannya Ant-Man tuh sangat besar ya, sangat powerful. Tapi di film ini cukup lemah guys Ant-Man. Waduh, kenapa harus gitu ya? Mungkin supaya tiap karakternya itu punya porsi masing-masing ya. Seperti Casey kan menjadi superhero baru, dan Hope juga untuk membantu perannya Ant-Man ya. Tapi di film ini saya sedikit kecewa guys. Powernya Ant-Man tuh seperti menjadi lebih lemah guys. Sudah mulai tua guys, sudah berumur guys. Oke, mungkin dia sudah lelah guys. Aduh, ya, energinya tuh seperti tidak sekuat di film Avenger Endgame ya. Padahal di film sebelumnya itu terlihat powerful sekali, dan kekuatannya Ant-Man tuh sangat membantu tim Avenger ya. Waduh. Oke, dan yang bikin sedikit bosen itu view visualnya ya guys. Di dunia kuantum terus gitu, tidak diperlihatkan sesekali dunia luar, dunia manusia, tapi selalu memperlihatkan dunia kuantum. Jadi saya sedikit bosan di pertengahan film. Saya kira ada sedikit memperlihatkan dunia luar, ternyata sampai filmnya selesai di dunia kuantum terus. Waduh. Oke. Tidak seperti film-film Doctor Strange ya, atau Doctor Strange Multiverse of Madness. Ketika Doctor Strange melawan Wanda itu kan banyak sekali visual yang berganti ya, jadi kita tidak bosan. Tapi di film Quantum Mania ini terlalu banyak menurut saya, porsi di dunia kuantumnya itu terlalu banyak guys. Oke. Hampir 80% ya guys kita lihat dunia kuantumnya Ant-Man. Waduh, lama-lama capek juga sih nontonnya, karena hampir semua scene itu menggunakan CGI dan efek-efek visualnya itu cukup bikin pegal mata juga guys. Oke. Dan kalau untuk karakter musuhnya, si Kang ini menurut saya cukup serem. Vibesnya lumayan dapet lah, lumayan berwibawa ya, dibarengi dengan kostumnya yang berwarna ungu-ungu dark gimana gitu guys. Oke. Jadi kostumnya ini cukup membantu lah, cukup membantu karakternya Kang, jadi terlihat lebih seram. Walaupun di endingnya juga ya scene berantemnya ya gitu-gitu aja sebenarnya. Oke. Lalu kan dia motifnya sebenarnya mirip-mirip seperti Thanos ya. Ini tuh kayak
apa ya, sebenarnya ceritanya ini terlalu simpel guys ya. Mungkin memang ini film untuk remaja ya. Kita yang sudah dewasa kebanyakan nonton Marvel lama-lama jenuh juga guys. Oke. Iya, dan yang cukup menarik yang bikin greget itu saat Kang memberikan pressure ya kepada Ant-Man saat dia mengancam, Casey, anakmu akan aku bunuh kalau tidak menuruti permintaanku. Nah, itu cukup keren sih menurut saya. Jadi apa ya, sangat memberikan tekanan yang cukup besar terhadap Ant-Man sampai Ant-Man tidak berdaya ya saat di penjara. Itu cukup keren sih menurut saya. Oke, dan malahan Casey di sini terlihat sangat heroik sekali ya saat membebaskan tawanan-tawanan di penjaranya milik Kang, dan dia bisa membobol markasnya Kang, dan akhirnya dia juga tetap bisa bertarung ya melawan Modok. Menurut saya ini keren banget. Karakternya Casey ini keren banget guys, powerful sekali dan sangat apa ya, seperti semangatnya tuh membara sekali ya. Tidak seperti Ant-Man sudah lemah guys. Aduh, sudah lelah guys, kebanyakan syuting guys, kebanyakan seriesnya sih. Makanya jangan banyak-banyak seriesnya Marvel nih. Oke, ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ant-Man family akan bisa family time lagi iya di dunia luar atau tetap terjebak di dunia kuantum? Kalian bisa saksikan film Ant-Man Quantumania di bioskop kesayangan kalian. Menurut saya ratingnya ya 7 dari 10 lah. Ada beberapa scene yang menarik, ada yang tidak menarik. Ya, yang tidak menariknya itu dari alur ceritanya ya, seperti yang tadi saya bilang, seperti diulur-ulur aja masalahnya. Jadi sebenarnya kan kunci utamanya ada di Janet, tapi diulur-ulur, muter-muter aja masalahnya gitu loh. Oke. Iya, itu aja guys review singkat kali ini. Tulis pendapat opini kalian kalau kalian sudah menonton film Ant-Man Quantumania ini ya. Oke. Dan buat kalian yang belum subscribe, tinggal klik subscribe ya. Jangan lupa like, komen, opini, pendapat kalian tentang film Ant-Man kali ini guys. Oke. Iya, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you soon, goodbye.